Ini bisa mengurangi pergerakan daun speaker di frekuensi rendah ya, apabila kita menekan ini. Ini keuntungannya ya, mengurangi kerusakan dari loudspeaker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mugli Audio. Bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan sehat selalu, sehat walafiat selalu semuanya, sahabat-sahabat subscriber semuanya tanpa kecuali. Oke, dan bagi para pecinta audio sound system semuanya, pecinta audio sound rumahan, miniatur, hajatan, dan lain sebagainya tanpa kecuali. Oke, terutama sahabatku yang subscribe di channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan dimudahkan rezekinya dan dikasih kesehatan selalu untuk panjenengan semuanya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tombol 40 Hz atau tombol fase ini ya, khusus tombol saja ya, tidak di frekuensinya ya. Kapan kita harus menggunakan dan kapan kita harus menekan tombol-tombol tersebut ya. Ini tombol bukan sekedar untuk hiasan, dulurku. Ini kita bahas yang pertama ya, 40 Hz atau tombol low cut, ataupun bisa dikatakan tombol HPF, low cut, atau pengurangan frekuensi rendah ya. Ini ya, di fitur DPX ini versi DPX yang versi KW ya, yang made in China ya, bukan asli DPX ya. Yang channel 1 ini berfokus di sini saja, 40 Hz ya. Apabila kita sedang dalam keadaan volume besar atau dalam settingan dB besar atau di hajatannya, misalkan ya, umpamanya kita tekan-tekan tidak ada perbedaan suara, ini menyala berarti berfungsi ya 40 Hz nya. Atau kita lepas, lampunya mati, kalau sekiranya suaranya itu tidak ada bedanya, itu menurut saya ya, menurut saran saya ya, lebih baik ditekan dulur. Karena apa? Karena tidak ada perbedaan suara, artinya kalau ini ditekan mengurangi gerakan speaker dari efek frekuensi yang rendah ya. Artinya frekuensi 40 Hz ke bawah ya, misalkan 20 sampai 40 ya, itu hilang ya, kita tinggal menekannya ya. Itu umpamanya suaranya sama ya, lebih baik kita tekan saja ya. Itu menurut saya atau saran saya, lebih baik ditekan saja apabila suaranya tidak ada bedanya. Dan dua, kalau sekiranya kita tekan perbedaannya sangat signifikan atau frekuensi rendah terpotong dengan banyak, itu menurut saya ada dua pilihan ya, ditekan boleh, tidak ditekan juga boleh. Lebih baik, karena frekuensi rendahnya terlalu terpotong apabila kita menekan sini ya. Ini pilihan kedua ya, apabila terlalu banyak untuk frekuensi rendahnya hilang, lebih baik kita lepaskan saja, tidak apa-apa. Apalagi kita mendorong sub yang subwoofer 18 in yang butuh frekuensi rendah yang agak banyak, lepaskan saja atau kita off kan saja ya di knob low cut atau HPF ini ya, di channel output low ini ya. Karena dampaknya yang paling signifikan dirasakan itu di frekuensi low output ini saja ya. Untuk middle ataupun high, apabila kita menekan 40 Hz tidak ada bedanya ya untuk mid dan high ini ya. Apabila kita menekan 40 Hz ya, yang paling terasa dirasakan di frekuensi low ini ya, apabila kita mengfusikan 40 Hz ini ya. Oke, apabila terasa terlalu signifikan atau terlalu hilang untuk subsonicnya atau nada rendahnya, lebih baik jangan ditekan ya, kita biarkan saja. Ataupun kita kalau kita ingin memotong frekuensi yang paling rendah, bisa di EQ sini ya, 20 Hz ini ya, kalau ingin meng-cut. Kalau sekiranya tidak perlu di-cut karena suaranya cukup ya, jangan di-cut, tidak apa-apa lor. Ini fungsi dari low cut, karena biasanya frekuensi yang paling rendah atau terlalu rendah itu tidak dibutuhkan di speaker. Itu inti poinnya. Oke, bisa diingat. Satu, apabila
terlalu rendah tidak terasa di loudspeaker kita, lebih baik ditekan ya, karena ini bisa mengurangi pergerakan daun speaker di frekuensi rendah ya apabila kita menekan ini keuntungannya ya, mengurangi kerusakan dari loudspeaker ya apabila tidak ada bedanya. Tapi di loudspeaker itu bergerak lur, meskipun di boxnya kita rasakan di luar box melalui kuping kita tidak ada rasanya, tapi di pergerakan loudspeaker itu sendiri sangat signifikan bedanya ya. Kalau umpamanya kita tekan frekuensi rendahnya terlalu terpotong atau habis atau sangat terasa sekali, lebih baik jangan ditekan ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kemudian ada tombol yang sebelahnya sini ya, ini sering yang ditanyakan oleh teman-teman ya. Ini adalah kasus yang sangat umum ya, karena banyak sekali yang bertanya, Bang, bagaimana ini untuk tombol invite-nya ditekan atau tidak ya. Sebetulnya begini lor, ini menurut pengalaman saya ya, ini pengalaman saya maupun saran dari saya ya. Kalau kita cek sound waktu di rumah, sebaiknya kita menggunakan path checker ya, atau alat ukur speaker ya. Kita buat patokan di subwoofer ini saja ya. Kita path checker, kita tes bassnya supaya menyala hijau ya. Bentar, lagu habis lor. Oke, lanjut. Apabila kita menggunakan tombol event ini, saya sarankan tadi menggunakan path checker ya. Kita harus sekiranya kita ukur di path checker menyala hijau atau biru, tapi jangan menyala merah ya. Itu merah artinya mundur pergerakan daun speaker ya. Kita pilih ini, nggak peduli ini menyala merah ataupun tidak menyala, yang penting di path checker hijau. Oke, karena saya sering menjumpai di crossover DBX ini di path checker supaya bisa menyala hijau ini ditekan lor, ada yang seperti itu lor. Makanya di setiap crossover kadang-kadang difasilitasi yang namanya invite ini ya, pembalikan fasa 180 derajat ya, artinya pembalikan 100% ya. Oke, lanjut. Apabila di path checker menyala hijau, dengan ini menekan merah, kita buat menyala merah ya, yang di crossover ya tidak apa-apa. Yang inti poinnya di path checker menyala hijau ya. Kalaupun di path checker hijau dengan kita melepas tombol ini ya tidak apa-apa. Kita harus berpatokan di path checker saja. Inti poinnya harus menyala hijau, nggak peduli lampu ini hidup atau mati. Oke, kita berpatokan di subwoofer, berpatokan pergerakan daun speaker maju karena di path checker hijau ya. Dan kemudian tombol berikutnya ini, misalnya ini mid ya, mid berpatokan dengan subwoofer. Umpamanya tadi menyala hijau dengan tidak menekan ini ya, kita tekan-tekan ini, kita rasakan saja ya. Kita rasakan antara suara mid dan low ini menjadi satu ya, ataupun kata orang-orang itu kawin atau nyatuk gitu ya, atau sefase ya, nggak peduli ini merah ataupun mati ya, nggak peduli nyala atau mati ya. Dengan mendengarkan suara low atau mid ini, dengan membedakannya dengan cara menekan dengan melepaskannya berkali-kali ya, itu pasti beda suaranya lor. Ini di channel mid ya. Kemudian di channel high ini berpatokan di channel mid ya, jangan berpatokan di channel low, tidak bisa ya. Kita bisa menekan atau melepaskannya, dibuat nyala atau mati di channel high ini tergantung dari bagaimana kita mendengarkan antara keduanya ini ya, mid sama high ini ya. Kita bisa mendengarkannya secara seksama, suara yang paling menyatu ya, artinya menyatu itu suara yang tidak cancel atau sepasa ya, suaranya harus sefase ya, nggak peduli ini nyala dan ini hidup, yang penting suaranya menjadi satu atau suaranya yang paling pas menurut sahabat-sahabat semua ya.
Ini caranya menggunakan tombol ini ya. Sekiranya pas didengar di depan sound out, kita dengarkan dengan seksama, kita bisa menekannya berulang kali ya. Itu pasti ada bedanya lur. Coba ya dipraktekannya, sehingga kita tidak harus ini harus mati atau tidak harus nyala ya. Kita dengarkan ya. Jadi patokannya itu high berpatok, kita mendengarkannya bisa berulang-ulang ya. Dan mid berpatokan dengan low ini ya. Pokoknya urut ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.